kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan pada malam hari ini kembali kita melaksanakan kegiatan ini yang tentunya dalam keadaan sehat walafiat, yang tentunya diberi masih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mudah dalam ketaatan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan tersampaikan kepada Nabi kita, junjungan kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita mulai bukan membaca kitab Bidayatul Hidayah lah seperti yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Insyaallah kita membaca kitab daripada fikih dasar, daripada hal-hal yang berkenaan dengan ibadah terlebih dahulu. Insyaallah selesai ini nanti kita lanjutkan kitabnya. Ini kitab diberi nama Mabadi'ul Fiqhiyah. Mabadi'ul Fiqhiyah ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu an, karangan Al-Ustadz Al-Imam Syekh Umar Abdul Jabbar lah. Jadi insyaallah ini berbicara tentang fikih dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Usulul Islam, sebelum kita berbicara tentang fikih, tentang syariat ini, maka lebih baiknya kita mengenal daripada istilah-istilah di dalam hal yang akan kita sebutkan nantinya. Pertama, Islam wa inqiyadu lima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bittiba'il awamiri wajtinabin nawahi. Yang pertama Islam, yaitu adalah kaidah yang datang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bittiba'i awamiri, dengan cara mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kita dapat memahami yang mana yang dimaksud dengan seorang muslim. Seorang yang Islam itu adalah orang yang mengimani apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang dinamakan muslim itu adalah ia baik mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul dan apa yang dilarang oleh baginda Rasul ia jauhi. Kalau mau melihat keislaman kita sempurna atau tidak, kita ini seorang muslim yang baik atau tidak, keislaman kita bagus apa tidak, kita lihat yang diperintahkan Nabi Muhammad kita ikuti, sedangkan yang disuruh jauhi oleh baginda Rasul Muhammad kita tinggalkan. Gampang, perbandingannya cuma seperti itu. Kalaunya kita meninggalkan apa yang diperintahkan baginda Rasul, berarti kita sudah tidak sempurna keislaman. Itu yang pertama. Lalu apa saja dasar daripada keislaman tersebut? Usulul Islam arba'atun. Islam itu diambil daripada 4 hal.
Al-Quran wal hadis wal ijma' wal qiyas. Yang pertama jelas daripada Al-Quran, yang kedua daripada hadis, yang ketiga daripada ijma', dan yang terakhir wal qiyas, daripada qiyas. Sedangkan Al-Quran penjelasannya huwa kitabullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li islahin nas fi dinihim wa dunyahum wa akhiratahum. Yang namanya Al-Quran itu adalah kitab Allah. Kita yakini Al-Quran adalah kitab Allah. Al-Munazzal, yang Allah turunkan ala sayyidina Muhammadin, kepada Nabi kita Muhammad, li islahin nas. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki manusia, untuk memperindah manusia, lidinihim, dalam agamanya, wa dunyahum, bukan hanya agama tetapi juga dunianya, wa akhiratahum, begitu pula akhiratnya. Nah, itu Al-Quran lah. Al-Quran itu sebuah kitab yang Allah turunkan, yang berisi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk memperbaiki kita semua, untuk menjadikan kita manusia yang sempurna dalam urusan agama, dalam urusan dunia ataupun akhirat. Itu Al-Quran. Sedangkan hadis, apa itu hadis? Wa aqwalun nabi, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'maluhu, begitu pula perbuatannya. Kadang ada Nabi tidak mengatakan, tetapi Nabi mengerjakan. Jadi yang dinamakan hadis adalah perkataan Nabi, amal Nabi, allati bayanat ahkamal Islam wa arsyadatan nas ilaiha, yang menjelaskan hukum-hukum Islam, wa arsyadatan nas ilaiha, dan memberikan manusia petunjuk dengan hadis tadi. Jadi hukum itu, syariat itu, ketentuan Allah itu bukan sembarangan, bukan ujar-ujar, bukan. Bukan menurut adat kebiasaan, bukan. Oh, di kampung kita ini sudah biasa seperti ini. Lah, adat tadi sesuai dengan syariat apa tidak? Lah, adat itu sesuai dengan syariat apa tidak? Dan syariat itu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kalaunya berdasarkan kebiasaan, nah ini repot. Lah, ada yang mengatakan, misalkan, rokok itu haram di Hadramut sana, tidak di Indonesia. Lah, sesuatu yang haram di sana jangan dibawa-bawa ke sini. Lah, dia kira kan ini bagian daripada adat, dipisah-pisahkan. Memang ada yang mengatakan makruh, tergantung lil mudaratnya. Nah, mereka mengambil itu tidak sembarangan. Artinya mereka mengeluarkan itu bukan dengan syahwat mereka, dengan nafsu mereka. Harus berdasarkan Al-Quran, harus berdasarkan Al-Hadis. Lalu misalkan kalau tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Al-Hadis, kan rokok tidak ada di Al-Quran, ada larangan mengharamkan rokok. Di hadis ada? Tidak ada. Nah, maka lahirlah ijma'. Huwa ittifaqu mujtahidil ummah ba'da nabiha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi asrin minal a'sari ala ayyin amrin kana. Lah, lalu ada ijma'. Ijma' yaitu ittifaqnya para mujtahid ummah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, jadi ada ijma'. Ijma' keluar daripada ijtihadnya para ulama, ijtihadnya daripada orang-orang yang hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi mereka tidak sembarangan juga memberikan fatwa tersebut. Mereka akan menimbangnya melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Yang terakhir qiyas, huwa tatbiqu amrin lam yujad lahu dalil ala nadhirihi lishtirakiha fi illatil hukum. Sedangkan kias itu tidak ada mereka dapati di dalam dalil
dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis. Lalu mereka ambil yang paling mirip daripada Al-Quran dan Al-Hadis tersebut, daripada hukum tersebut. Nah, ini dasar-dasar hukum lah. Ada Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Tidak sembarangan. Bukan daripada ujar-ujar. Guru fulan menggawi yang ini, guru fulan menggawi yang itu. Sesuai daripada yang 4 tadi apa tidak? Bukan cuman patokannya guru fulan menggawi ini, guru fulan menggawi itu. Apalagi misalkan bini guru. Bini guru itu memasang bulu mata palsu. Nang betanam itulah, nang disambung itu tadi. Oh, berarti kalau bini guru tadi memasang, berarti boleh aja. Kenapa alasannya? Bini guru memakai. Nah, ini bukan diambil patokan seperti ini. Lah, oh guru itu nang kayak ini menggawinya, berarti boleh aja. Makanya hati-hatilah kalau ada orang yang berpredikat sebagai guru, lah, ustadz, ini jadi patokan gawiannya. Cuman jangan semuanya pian ambil patokan. Kalau pian ambil mentah, oh ini berarti boleh aja sudah ini. Kenapa? Gurunya nang kayak ini berarti boleh ini. Apa yang tanyakan, ini sesuai syariat apa kada? Apalagi lah bini gurunya kada berkerudung. Oh berarti boleh aja, bisa ada aja itu di dalam kitab itu nang membolehkan. Ini kan kehendak nafsu pian lah, kehendak nafsu pian. Oh gurunya umpat aja juga hutang duit di bank. Misalkan lah, kan riba. Ujar orang kebanyakan riba. Tapi gurunya umpat juga, berarti boleh aja. Mungkin ada aja hukumnya. Nah ini jangan pian cari nangka itulah. Tidak boleh mencari nangka itu. Nah itu dasarnya tadi. Dasarnya. Sedangkan hukum Islam, ahkamul Islam khamsatun. Lalu setelah itu tadi dasar-dasar hukum, maka nanti akan keluar hukum. Hukum. Yang pertama fardu, sunnah, wal haram, wal makruh, wal mubah. Ada 5. Fardu wajib, sunnah hukumnya sunnah, haram, makruh, mubah. Sedangkan fardu artinya wa mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu wa huwal wajib bimakna wahidin illa fil hajj. Yang namanya fardu yaitu sesuatu, yaitu pekerjaan yang akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah kalau kita kerjakan, dan kalau kita tinggalkan ada ancaman adab. Wa yu'aqabu tarikuhu, dan ada adaban ketika kita meninggalkan. Itu fardu. Fardu dan wajib maknanya sama, kecuali di bab haji. Fardu atau rukun sendiri, wajib atau sendiri. Itu cuma di bab haji. Selainnya sama semuanya. Yang berikutnya sunnah. Lah, jadi kalau yang fardu nantinya kan ada hukum. Ini fardu. Berarti kalau pian meninggalkan yang fardu, hukumnya dosa. Ini fardu, pian kada boleh kada menggawi yang fardu tadi. Seperti sholat kan fardu ain. Ndak akan pian akan berdosa kalau meninggalkan yang fardu. Tetapi ketika mengerjakan dapat pahala. Itu fardu. Was sunnah, lalu sunnah bagaimana? Huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sedangkan yang namanya sunnah digawi dapat pahala, ditinggalkan ndak apa-apa. Lah sunnah. Wahya mandub wal mustahabu bimakna wahidin. Kadang disebut mandub, kadang disebut mustahab. Lah, semuanya maknanya sunnah. Berikutnya haram. Huwa mayusabu tarikuhu wa yu'aqabu fa'iluhu. Pian menggawi yang haram dapat dosa. Meninggalkan yang haram maka dapat pahala. Lah, ini haram. Kebalikan daripada yang wajib. Menggawinya dapat pahala, meninggalkannya meninggalkannya dosa. Sedangkan yang haram, meninggalkannya dapat pahala, menggawinya dapat dosa. Itu haram. Wal makruh, berikutnya makruh. Huwa ma yusabu tarikuhu wa la yuqa'aqabu fa'iluhu. Makruh adalah lawan daripada sunnah. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tetapi kalau makruh pian tinggalkan dapat pahala. Makruh, ini makruh, pian tinggalkan dapat pahala. Tetapi ketika pian kerjakan tidak apa-apa, cuman sesuatu yang sangat tidak
disukai. Tapi tidak dosa. Lah, itu makruh. Apa contohnya makruh? Ya itu, kalau ada yang ngerokok dihukumi makruh ya seperti itu. Berarti kalau nyendak ngerokok dapat pahala. Nah ini untung lah. Kalau dihukumi makruh, kalau dihukumi haram, nah seperti itu dihukumnya. Nah itu hukum namanya. Lahir dari mana tadi? Dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas. Oh ini hukumnya. Oh di zaman Nabi tidak ada, di Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Maka akhirnya ada ijma, akhirnya ada qiyas. Lah. Oh dari hasilnya apa? Oh ini hukumnya haram. Berarti ketika haram dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Oh ini hukumnya makruh saja, maka meninggalkannya dapat pahala, menggawinya tidak apa-apa. Nah itu hukum namanya. Dan yang terakhir itu mubah. Huwa ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Suatu pekerjaan dikerjakan, ditinggalkan tidak apa-apa. Apa contohnya? Makan minum. Lah, makan minum. Makan minum itu mau dikerjakan, mau ditinggalkan tidak ada apa-apa. Pian mogok makan sebulan tidak dosa. Pian mau makan 5 kali sehari juga tidak dosa. Kenapa? Sesuatu yang mubah. Lah, makanya hukum nikah itu nanti ada bermacam-macam. Lah, kadang ada dia hukumnya tadi sunnah. Nikah itu kadang dia adalah hukumnya sunnah. Bagi siapa? Orang yang pertama kali menikah. Dia memiliki mahar. Dia adalah orang yang mampu secara jasmani dan rohani. Lah, rohani batin lah. Apa nafkah batin, nafkah ya itu tadi. Mampu dia, maka sunnah menikah. Orang ini sunnah menikah. Lalu kadang ada mubah. Kapan mubah? Boleh. Dia sudah punya istri, mau nambah lagi 1 atau 2, ini mubah. Hah? Mubah, kenapa? Karena sudah gugurkan sunnah. Lalu ada hukumnya wajib. Ada wajib juga menikah. Siapa yang wajib menikah? Ini orang kalau tidak nikah bahaya. Ini orang tidak nikah bahaya. Bagaimana bahayanya? Dia akan jatuh kepada sesuatu yang haram. Dan dia dananya ada, maharnya ada. Maharnya ada. Dia mampu secara zahir dan batin. Dia mampu. Nafkahnya ada, maharnya ada, mampu dia. Dan dia ini apabila tidak menikah bisa jatuh kepada yang haram. Akhirnya lah kesabuhur misalkan nukar sana, maaf ini, mohon maaf. Maka ini orang adalah orang yang wajib menikah. Lalu ada pula yang makruh, ada pula yang haram. Siapa yang haram? Orang ini tidak punya syahwat. Lah, tidak ada syahwat. Lah, teh pucuk lah istilahnya. Teh pucuk. Apa lama pucuk lah, bukan teh pucuk. Tidak ada syahwat. Tidak ada syahwat. Dan dia kalau menikah pasti akan menyakiti pasangannya. Nah, ini haram dia menikah. Nah, jadi itu hukum. Artinya kan tidak semerta-merta ini sunnah, tidak merta-merta ini wajib. Hukum itu akan berubah nantinya sesuai dengan orang tadi. Tetapi hukum tidak akan berubah kecuali dia dasarnya datang daripada Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun hukum tersebut. Aqsamul fardu kismani. Sedangkan fardu itu terbagi 2. Fardu ainin wa fardu kifayatin. Nanti ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu seperti sholat yang 5. Seperti puasa, seperti haji, seperti zakat, itu fardu ain. Sedangkan fardu kifayah seperti sholat jenazah. Itu sholat jenazah. Apalagi fardu kifayah berjamaah dalam satu wilayah, itu fardu kifayah berjamaah. Kalau tidak ada yang berjamaah dalam satu wilayah, dosa. Fardu kifayah dan fardu ain bedanya wahwal wajibu ala kulli mukallafin fi'luhu wa idza falahul ba'du la yasqutu anil bakin. Yang namanya fardu ain adalah kewajiban untuk individu, perorangan. Diwajibkan perorangan kepada kita dan tidak akan gugur kewajiban kecuali kita yang mengerjakannya. Salat wajiban adalah fardu ain, kewajiban untuk kita. Tidak akan gugur kewajibannya kecuali setelah kita mengerjakan. Tidak bisa kita bayar orang, nih uang, tolong kerjakan sholat saya. Saya tidak mau sholat selama seminggu, ini uangnya. Gimana? Tidak bakalan bisa. Lah, tidak bakalan gugur. Berbeda dengan fardu kifayah.
huwal wajibu ala kulli jami' al mukallafin walakin idza fa'alahu ba'duhum sakata 'anil bakin ka sholatil janazah. Sedangkan fardu kifayah itu kewajiban alal jami' kepada sekelompok orang. Kewajiban atas RT 7 misalkan. Kenapa kewajiban atas RT 7? Ada yang meninggal dunia di RT 7. Maka wajib fardu kifayah orang-orang ini memandikan, mensolatkan, menguburkan. Maka walakin idza fa'alahu ba'duhum sakata 'anil bakin. Kalaunya sekelompok orang tadi sebagiannya telah mengerjakan, maka gugurlah kewajiban sekelompok tersebut. Satu kampung tidak ada yang mau mensolatkan, musuh besar pokoknya misalkan lah. Kenapa musuh besar? Orang inilah waktu hidupnya aja nyusahin, kalau dia ada resah satu kampung. Kenapa? Kalau dia ada sendal hilang, mesin banyu hilang lah, ayam orang hilang. Jadi pengen banget satu kampung ini doakan orang ini cepat meninggal. Dan ketika meninggal tidak ada yang mau sholatkan. Ini dosa. Selama dia muslim, ini fardu kifayah. Ternyata cuma ada 2 orang yang mensolatkan, maka gugurlah kewajiban seluruhnya tadi. Cukup dengan 2 orang tadi. Begitu pula memandikan, mengkafankan lah. Kasolatil janazati. Berikutnya al-mukallafu huwal balighu wal aqil. Dan kewajiban-kewajiban tersebut diwajibkan kepada mukallaf. Siapa mukallaf? Baligh, berakal. Jadi kalau sudah baligh dan berakal, maka wajib baginya kewajiban tersebut. Baligh bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah, ataupun perempuan mimpi basah, walaupun umurnya belum sampai 15 tahun. Atau perempuan ditandai dengan haid, selama perempuan tersebut sudah berumur 9 tahun. Jadi tidak boleh perempuan misalkan ada keluar darah, umurnya berapa tanya? 8 tahun, maka itu tidak dihitung haid. Kenapa? Tidak ada perempuan yang haid di bawah umur 9 tahun. Kalau 8 tahun keluar darah, bagaimana? Maka perempuan tersebut dihukumi istihadah, darah penyakit lah. Kenapa? Umurnya belum sampai. Ternyata sampai 15 tahun tidak keluar-keluar haid, bagaimana? Maka perempuan ini juga dihukumi sudah balik dengan umur 15 tahun. Tetapi yang dimaksud 9 tahun tadi itu umur secara qamariyah, bukan samsiah. Bagaimana qamariyah? Karena dalam 1 tahun qamariyah dan samsiah itu hampir berbeda 15 hari. Lebih banyak samsiah, lebih banyak masehi lah. 15 hari kadang bedanya. Jadi kalaunya 10 tahun berarti bedanya 150 hari. Jadi kalau orang berumur 20 tahun itu bedanya 1 tahun dalam hitungan samsiah. Kenapa? 150 10 tahun, 20 tahun berarti 300 hari bedanya. Sedangkan dalam setahun 360 hari lah bedanya. Nah, jadi dalam setahun itu hampir beda 15 hari. Jadi yang dimaksud 9 tahun tadi adalah perempuan yang mana umurnya 9 tahun secara qamariyah. Keluar haid dia, maka perempuan tersebut dihitung haid. Keluar darah dihitung haid. Tapi kalau di bawah 9 tahun keluar darah, maka tidak dihitung haid. Nah, jadi pian tanyakan anak-anak perempuan pian. Kalau dia sudah umur 9 tahun jaga sudah. Tapi kalau di bawah 9 tahun keluar, maka itu dihitung darah penyakit. Nah, selesailah. Itu tadi dasar-dasar hukumnya. Ada hukum Islam, pengambilannya dari mana? Asalnya dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Lalu di dalam hukum tadi ada fardu, sunnah, haram, makruh, mubah. Artinya kita tahu nanti, ketika kita nanti masuk kepada syariat yang dijelaskan, hukum-hukum yang dijelaskan, oh ini hukumnya sunnah, berarti sesuatu yang apabila kita kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Oh ini hukumnya haram, berarti sesuatu yang diharamkan, dilarang. Nah, at-taharatu, secara lugatan
taharah itu an-nadzafah wal khulus minal adnas, yaitu suci daripada yang mengkotori. Hiya fi'lu ma la tasihhu sholatu illa bihi, yaitu yang disebut dengan taharah adalah sebuah pekerjaan, suatu gawian yang mana tidak akan sah sholat kita kecuali dengannya. Paham sampai di sini? Artinya ini bagian daripada syarat sah sholat. Pian tidak bertaharah, sholatnya dalam keadaan tidak sempurna taharahnya, maka sholat pian otomatis tidak sah. Artinya tidak dihitung itu telah dikerjakan. Hiya fi'lu ma la tasihhu sholatu illa bihi, yaitu yang disebut dengan taharah adalah pekerjaan yang apabila kita tidak mengerjakannya maka sholat kita tidak sah. Wahya nau'ani, sedangkan taharah itu ada dua macam. Taharah itu dua macam. Taharatum minal hadas wa taharatum minal khabas. Bersuci daripada hadas besar, hadas kecil. Wa taharatum minal khabas, bersuci daripada kotoran. Ini dua-duanya bagian daripada syarat sah salat. Syarat sah salat kan nantinya yaitu suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Suci daripada habas atau najis di pakaian, di tempat salat, di badan kita. Dua hal ini kalaunya masih ada ketika kita salat maka tidak sah salat. Atau salah satunya ketika masih ada ketika kita sholat maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya wajib diulang. Kalau tidak diulang bagaimana? Maka dosa. Berarti kita ngutang sholat. Nah. Sedangkan taharah minal hadas hiyal wudu wal guslu, yaitu berwudu dan mandi wajib. Berwudu menghilangkan hadas kecil, mandi wajib menghilangkan hadas besar. Wa tayammumu badalan minhuma, sedangkan tayamum pengganti daripada keduanya. Jadi tayamum itu bukan alat bersuci, tetapi dia adalah pengganti daripada alat bersuci. Apa alat bersuci? Wudu dan mandi wajib. Kira-kira sampai di sini kita dapat memahami, saudara. Artinya wudu dan mandi wajib itu sesuatu yang wajib, maka belajarnya pun jadi wajib. Kenapa? Ia adalah bagian daripada sebuah kewajiban. Lil wasail hukmul maqasid. Karena wasail menyampaikan kepada hukum yang wajib tadi akan juga ikut wajib. Dia akan ikut menjadi wajib pula. Maka belajar tentang wudu, belajar tentang mandi wajib menjadi wajib karena dia bagian daripada kewajiban sholat. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak wudunya sempurna. Tidak sah sholat seseorang kalau tidak mandi wajibnya sempurna. Dan ini wajib bagi setiap muslim muslimah. Wajib bagi setiap laki-laki ngajarin istrinya. Wajib bagi setiap laki-laki ngajarkan istrinya. Jadi kalau mau menikah itu ini harus yang diperhatikan. Pian mau menikah misalkan, ada pian punya anak mau menikah, ini harus menjadi bagian daripada dirinya. Kenapa? Ketika dia menikah, dia harus mengajarkan istrinya sesuatu yang wajib seperti ini. Kalau si istri tadi tidak dapat pelajaran seperti ini, tidak dapat daripada hal suaminya, maka si istri tadi disuruh untuk keluar belajar. Kalau tidak diberi izin, maka boleh si istri tadi keluar tanpa izin selama belajar yang wajib. Boleh keluar tanpa izin asal belajar yang wajib. Selain daripada yang wajib, yang sunnah, maka seorang istri wajib pakai izin. Hadir ke majelis, sunnah apa wajib? Kalaunya belajarnya wajib, berarti boleh dia tanpa izin suami, kalau suaminya tidak ngajarin. Tetapi kalaunya itu dia sudah dipenuhi, dan dia cuma hadir, memenuhi yang sunnah lain sebagainya, maka wajib izin. Begitu pula seorang perempuan mau puasa sunnah, puasa Senin, Kemis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa apa lagi? Puasa Rajab yang sunnah-sunnah, harus izin suaminya. Kenapa? Siapa tahulah suaminya siang-siang hendak lah. Ini kan repot juga, siang-siang hendak harus izin. Izin yang sunnah. Cuman terlalu juga lah
Suami tidak mengizinkan istri buat puasa sunnah ini kan terlalu lah. Nah, jadi wudu dan mandi wajib. Sedangkan tayamum sebagai pengganti keduanya. Wa at-taharatu minal khabas, sedangkan taharah daripada khabas kotoran yal istinja, yaitu beristinja. Istinja yaitu membersihkan kemaluan setelah buang hajat. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Kadang dia hukumnya menjadi wajib. Kapan? Kalau kita mau sholat, wajib membersihkannya. Lah, padahal kan aslinya tidak wajib. Membersihkannya kenapa jadi wajib? Karena sholat harus suci daripada najis. Di pakaian, di badan, dan di tempat sholat. Wa idzalatun najis anil badan. Dan yaitu pula taharah minal khabas tadi, bersuci daripada kotoran tadi juga menghilangkan kotoran yang ada di badan. Kena di pakaian, kena di kaki, lain sebagainya. Nah, ini juga wajib dibersihkan. Wa tsaub wal makan. Anwa'ul mutahhirah arba'atun. Sedangkan macam-macam yang digunakan untuk bersuci itu ada 4. Lah, tidak bisa selain daripada yang 4 ini. Pertama, air, al-ma'u, wat turab, yaitu tanah atau debu. Wal hajar, yaitu batu. Wad dabegu, dan itu disamak. 4 hal ini yang bisa menjadikan yang lainnya menjadi suci. Aqsamul miyah salah satu. Sedangkan macam-macamnya air ada 3. Ini perlu perhatikan, khususnya ibu-ibu. Aqsamul miyah salah satu. Macam-macamnya air ada 3. Tahirun, mutahhirun. Suci, mensucikan. Nah, ini yang kita pakai untuk wudu, mandi wajib. Ini yang kita pakai untuk menghilangkan najis, untuk istinja, membersihkan kemaluan depan, kemaluan belakang. Tahirun, mutahhirun. Ini yang pertama. Air suci, mensucikan. Tahirun gairu mutahhirin. Suci namun tidak bisa mensucikan. Yang terakhir maun mutanajjisun. Air yang bercampur dengan najis. Ini kalau kena malah ini jadi bahaya. Salat tidak sah kalau kena air najis tadi. Al-ma'u tahiru mutahhiru huwa kullu ma nazala minas sama au naba'a minal ard walam tatagayyar ba'du awsafihi bima yugayyiru tahuriyatahu kama is-sama wa ma'il bahri wa ma'il matar wa ma'in nahri wa ma'il thalji wa ma'il bardi. Sedangkan air yang suci mensucikan adalah segala sesuatu air yang turun daripada langit atau yang keluar daripada bumi. Yang paling penting walam tatagayyar ba'du awsafihi, dan tidak berubah di antara sifat-sifatnya. Air hujan tetap air hujan, air sumur tetap air sumur, tidak berubah sifatnya. Sifat air apa? Rasa, warna, bau. Lah, rasa, warna, bau. Rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Selama dia masih air hujan, selama dia masih air embun, selama dia masih air sumur, air laut, air sungai, maka itu dihukumi air suci mensucikan. Seperti air laut, air hujan, air sungai, air salju, air embun, dan lain sebagainya. Lah, ada air itu. Al-ma'u mutagayyiru baki ala tahuriyatihi. Wa ma tagayyarat ba'du awsafihi au kulluha bima la yugayyiru tahuriyatahu wa huwa khamsu anwa'in. Khamsatu anwa'in. Lalu ada air yang berubah. Ada air berubah, namun dia tetap suci mensucikan. Satu, al-ma'ul mutagayyiru bitulil muksihi. Air yang berubah karena terlalu lama disimpan. Au bima tawallada fihi min samakin au tuhlubin. Atau yang lahir daripada air tersebut karena ikan ataupun tuhlubin ini lumut. Air tadi terlalu lama disimpan. Air hujan pian simpan dalam wadah bak, terlalu lama disimpan, akhirnya berlumut. Bagaimana hukum air ini? Kan warnanya berubah, jadi kebiru, kehijau-hijauan. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tetap suci mensucikan karena dia berubah dengan sendirinya.
Berbedalah pian air hujan, air sumur, pian kasih teh, kan berubah warnanya. Nah, ini airnya tidak air suci mensucikan lagi, tetapi air suci tidak mensucikan. Apa yang berubah? Warnanya. Paham sampai di sini? Hah? Yang kedua, al-ma'u mutagayyiru istaqarra fi mahallihi aw mamarrihi katurabin aw nuratin aw milhin. Air yang berubah karena sebab terendap fi mahallihi, pada tempatnya, atau ia tempat lewatnya, katurabin au nuratin au milhin. Ada air berubah karena sebab terendap tempatnya. Wadahnya tadi dicat pakai kapur, atau tempat lewatnya tersebut ada rasa-rasa garamnya, atau ada debunya. Akhirnya air tadi berubah. Nah, ini juga tidak apa-apa, airnya tetap suci mensucikan. Yang ketiga, al-ma'u mutagayyiru bima ya'suru al-ihtirazu minhu kawarakis syajar allati tulqihir riyah. Air yang berubah karena kejatuhan sesuatu daripada daun pohon yang sulit dihindari. Pian punya wadah kebetulan di bawah pohon dan sulit dihindari, kadang jatuh daun, kadang jatuh, dan karena tertiup angin jatuh ke sana dan berubah airnya. Nah, ini juga tidak apa-apa. Yang keempat, al-ma'u mutagayyiru bima tuliya bihi inahu kagatratin. Atau air yang berubah karena tempatnya itu dilapisi sesuatu yang mana merubah air tadi, seperti cat. Baunya berubah, bau cat. Bagaimana? Apakah masih boleh dipakai wudhu ini? Maka masih boleh, karena itu bukan airnya, tetapi tempatnya. Dan yang terakhir, al-ma'u mugatagayyiru bima yujawiruhu kajibatin bisyati ilma tagayyirul ma birihiha. Atau air yang berubah baunya, yujawiruhu kajibatin, dia berdekatan dengan bangkai. Ini ada air di sini, bangkainya di sini, tidak menyampur, tetapi karena bangkai berbau, air juga ikut berbau, bau bangkai. Kan sifat air berubah. Bagaimana hukumnya? Maka hukum air ini tetap suci mensucikan karena tidak tersentuh, cuman karena berdekatan. Paham sampai di sini? Kecuali yang 5 hal ini. Selain daripada itu, apabila air berubah, ini air dari sungai lah, kita yakin dari mata air prop inilah dikasih kemasan. Kalaunya ini dikasih kopi, otomatis dia berubah. Bukan dari mata air lagi, bukan bening lagi warnanya, sifatnya berubah. Apa yang berubah? Warnanya berubah, hitam. Rasanya juga berubah, rasa kopi. Berarti 2 sifat air berubah, maka air yang tercampur dengan kopi tadi bukan air suci mensucikan lagi. Nah, artinya air suci mensucikan selama sifatnya tidak berubah. Air sumur tadi tetap air sumur. Air sumur apa warnanya? Oh, bening. Lah, rasanya apa? Tawar. Baunya ya bau seperti itu. Kadang ada bau gara lah, ada bau ini lain sebagainya. Nah, itu sifat air namanya. Tetapi kalau berubah bagaimana? Pian masukin molto. Pian masukin molto. Kalaunya wudhu biar wangi katanya. Bagaimana? Tidak sah wudhunya. Kenapa? Air yang dipakai untuk wudhu tadi berubah. Apa yang berubah? Baunya, warnanya berubah. Paham sampai di sini? Kecuali 5 hal yang disebutkan tadi berubah iya, tetapi tidak merubah hukumnya. Nah, berubahnya bukan karena sebab kita, karena sebab yang lain. Jadi kalau ada orang ngambil air dari sumur, dikasih gula, dikasih teh, nah jangan dipakai wudhu lagi. Kenapa? Sifatnya berubah. Kecuali sesuatu yang masih bisa dipisahkan, dicampur, tapi masih bisa dipisahkan kembali. Apa contohnya? Ini air lah, kemasukan mainan anak-anak, bola-bola apa segala macam lah, dipisahkan bolanya kan tidak berubah. Kemasukan bola tadi tidak berubah. Tapi kalau kemasukan gula, teh kan ini sudah berubah. Ada yang bisa memisahkan lagi. Kalau sudah kemasukan teh sama gula ini bisa bikin bening lagi. Kecuali pian saring lah, itu kan pakai alat lah. Ini dari tadi kopi terus lah teh. Nah, jangan-jangan haus gurunya.
Paham sampai di sini? Nah, itu air yang digunakan untuk berwudu. Air yang suci mensucikan, yang mana air tersebut tidak berubah salah satu sifatnya, yaitu bau, rasa, warna. Baunya masih bau air, rasanya masih rasa air, kecuali dikecualikan. Air membutuhkan kepada itu tadi. Apa yang dibutuhkan air? Air ini keruh. Aslinya kan tidak keruh. Karena musim ba'ah aja, paham pian musim ba'ah? Ini pian kan tidak ada sungai di sini lah. Kalau orang sana kan tahu musim ba'ah itu. Musim ba'ah itu musim hujan, banjir. Kayak kopi susu lah. Sungai itu kayak kopi susu. Nah, ini kan aslinya air jernih. Karena musim hujan, akhirnya air banjir, jadi kopi susu sungainya tadi. Dimasukkan dalam tong, dikasih apa namanya? Tawas. Tawas betul lah. Kaporet ke tawas kah? Hah? Lain kapur barus lain lah. Ah, kapur barus lain. Dimasukkan tawas untuk apa? Untuk menurunkan yang kotornya saja. Kan itu dibutuhkan namanya. Nah, ini tidak masalah. Artinya dia kembali seperti air, seperti semula. Seperti air. Nah, jadi yang dipakai untuk berwudu, untuk mandi wajib, untuk pian mencuci pakaian yang terkena najis, untuk membersihkan kemaluan depan dan kemaluan belakang setelah buang hajat, itu harus air suci mensucikan. Paham sampai di sini? Artinya kalau pian membersihkannya dengan air suci tidak mensucikan. Apa air suci tidak mensucikan? Air yang suci mensucikan lalu berubah. Karena sebab kecampuran teh atau lain sebagainya tadi, pian pakai, maka tidak sah mencucinya, tidak sah membasuhnya, tidak sah berwudunya. Ada ibu-ibu mencuci pakaian, kebetulan kena kencing anaknya misalkan, atau kena kencing pian sendiri, kena kepertikan kencing. Berarti di sini ada hukum najis. Secara hukum ini najis. Karena pian pengen cepat selesai, akhirnya apa? Dicucinya langsung dicampur dengan rinso. Lah, dalam bak apa namanya? Ember atau bak mesin cuci sudah dicampur rinso, dicampur langsung dicuci. Artinya itu tidak bisa menghilangkan najis. Kenapa? Dia sudah berubah air sucinya, bercampur dengan rinso. Kan yang butuh rinso kita, yang butuh deterjen kita, kan airnya tadi tidak butuh dicampur. Berarti ini masih hukumnya najis. Ketika dicuci sudahlah, bercampur dengan rinso tadi, deterjen tadi, berarti ini hukumnya masih najis. Ketika ini masih najis, lalu kan akhirnya untuk membilasnya, biar cepat, langsung dikasih molto lagi. Akhirnya dikasih molto, dibilas dengan air suci mensucikan, tapi sudah dicampur dengan molto. Ini diangkat, diisi lagi airnya, lalu dimasukkan lagi ini ke air yang telah bercampur dengan molto tadi, sekaligus dibilas. Kan ada iklannya lah, sekali bilas jalah. Nah, itu iklannya. Bagaimana? Maka ini hukumnya tetap najis. Kenapa? Satu, mencucinya dengan air yang telah bercampur dengan deterjen. Berarti air tersebut tidak lagi air suci mensucikan. Yang kedua, ketika dia bilas, seharusnya dengan air suci mensucikan untuk menghilangkan hukum najisnya, ia bilas dengan air yang telah bercampur dengan molto. Biar campur, maka bagaimana? Maka tetap hukumnya najis. Lalu bagaimana? Kalau mau biar hilangkan dulu bekas najisnya. Oh, mungkin di sini ada najis. Ada najis lah. Kenapa? Najis bekas ada bendanya atau tidak ada bendanya. Pian siram dengan air suci mensucikan, berarti hukumnya suci. Setelah itu mau rinso, mau pakai molto, nah masalah lagi. Kenapa? Ini sudah suci. Lah, jadi hati-hati. Maka mencuci mukena, mencuci pakaian solat. Kenapa? Karena itu akan kita bawa dalam solat. Sedangkan syarat sah solat yaitu harus suci pakaian kita daripada najis. Secara hukum atau secara benda. Wallahu a'lam. Ini 8:30 lah. Ini kayaknya kita nancap supaya cepat selesai.